Di malam ini, Gus Samsudin beserta tim dari Pondok Nuswantoro sedang melakukan perjalanan menuju sebuah tempat di mana tujuannya bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan untuk membantu mendoakan sebuah keluarga yang tengah dirundung berbagai ujian hidup. Di rumah yang akan didatangi malam ini tersimpan kisah pilu tentang hubungan suami istri yang terpaksa harus berakhir karena hadirnya pihak ketiga. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Anak dari pasangan tersebut pun mengalami nasib serupa. Rumah tangganya penuh dengan cekcok. Hingga akhirnya sang suami memilih pergi dari rumah. Tak hanya itu, sang bapak dalam keluarga ini juga sudah bertahun-tahun menderita batuk yang tak kunjung sembuh. Anak-anaknya pun ikut merasakan penderitaan dari masalah kesehatan hingga usaha yang terus-menerus sepi tanpa kejelasan. Ada apa di dalam rumah ini sehingga Gus Samsudin berkunjung ke tempat tersebut? Tonton kisah selengkapnya hanya di YouTube channel Bahdin 2. Jangan lewatkan perjalanan penuh misteri. Jika ada kebaikan, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika ada kekeliruan, itu sepenuhnya dari diri Gus Samsudin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sepindah kula ngucap nikmat tersebut sangat dumateng keluarga mriki sampun purun kula dolani. Mboten saged napa-napa namung sekedar silaturahmi mawon. Sinten nami jenengan Ibu? Siti Jariyah. Bu Siti Jariyah. Nggih. Nggih kula matur suwun karena jenengan purun kula rawuhi. Namanya orang berumah tangga itu ini pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, itu biasa sebenarnya, tapi yang penting kita arahkan untuk lebih di jalan yang benar saja. Niku itu kan jualan nggih. Ibu jualan. Niku Duwe jualan. Kadang-kadang napa niku? Kadang sepi akan ngaruni ngaten. Rezeki. Iya benar, rezeki. Kadang rame, kadang sepi, itu biasa dalam bekerja itu. Kalau rumah tangga niku goyah ngoten lho, Gus. Antara rumah tangga, jadi dalam hidup itu ada 3, diri kita, rumah tangga, dan rezeki kita itu jadi satu. Jadi satu. Ketika kita pengen anak kita baik, ya kita baik dulu kepada Allah, baik kepada orang tua, dan nanti anak kita pun juga akan baik kepada kita. Jadi pengen anak baik semuanya, pengen anak berbakti sama kita. Kalau kita nggak berbakti kepada orang tua, ya nggak akan bisa, karena itu hanya harapan yang sia-sia. Maksud saya begini, rezeki itu sangat berkaitan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sangat berkaitan dengan keharmonisan. Itu satu kesatuan. Bukan cuma itu. Ada jin, ya ada jin. Ini di dalam kitab ilmu hikmah. Ada jin yang namanya jin dasim. Ya, jin dasim ini memang sebagai pasukan khusus. Jadi yang punya pasukan khusus bukan cuma polisi, jin pun juga punya.
Nah, jin inilah yang bertugas khusus di dalam pasukan setan itu untuk menghancurkan sebuah rumah tangga, membuat istri dan suami itu tidak betah atau tidak suka. Ini juga nanti dampaknya ke anak, bahkan ke orang tua. Nanti orang tuanya sakit-sakitan. Panjenengan itu siapa? Tugas panjenengan di sini itu sampean sebagai apa di sini itu? Aku disuruh nyelakain. Disuruh mencelakai siapa? Semua yang ada di sini. Kenapa kamu baik? Aku tunggu mau kelahi. Kenapa kamu baik? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena kebaikan itu adalah perintahnya Allah. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Bismillah. Kamu ngajak perang, kenapa kamu baik? Ya sekarang kamu bertaubat, mau di jalan kebaikan. Rumah ini kamu tinggalkan. Kamu jangan berada di tempat ini. Nggih. Masjidnya di mana? Masjid sebelah sana. Jauh. Langgar. Dari sini Iya. ke sana. Iya. Nanti ada yang ke masjid ayo, ambil air masjidnya. Iya. Assalamualaikum. Sehat nggih? Sehat nggih? Amit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Desa pundi niki?
Jagung. Rejoagung. Nggih. Banyuwangi nih nggih. Nggih. Banyuwangi. Cinta sing kathah kriya niki. Halo Gus. Panjenengan mriki ya. Ngapunten Gus, nuwun damel story nggih. Monggo. Kanggo ngeri. Nggih. Nggih. Lah, mriki. Suaminya mana? Panjenengan suaminya. Nggih. Orang berapa di rumah ini? Anak saya 1 sama cucu 2. Hmm. Suaminya lagi. Kerja. Punya kerja. Nggih. Panjenengan mriki mawon terus keluarga sama anaknya. Oh, ini kenal mau ada apa-apa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, karena kita semuanya diberikan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Semoga nikmat-nikmat Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini saya sekarang sedang berada di Rejo Agung. Al-Fatihah. Iya, kena udayan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kena udayan. Nggih sepindah kula ngucap nikmat tersun sangat dumateng keluarga mriki sampun purun kula dolani. Belum mboten saged napa-napa, namung sekedar silaturahmi mawon, namung sekedar dolan mawon. Mugi silaturahmi kita ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Jadi saya datang ke sini tujuannya hanya untuk silaturahmi. Nanti selebihnya semuanya dilakukan karena Allah saja. Sinten nami jenengan Ibu? Siti Jariah. Bu Siti Jariah. Nggih. Nggih kula matur suwun karena jenengan purun kula rawuhi. Terima kasih karena saya diizinkan untuk bisa datang sampai di tempat ini. Yang pertama saya mohon maaf dulu apabila dari awal saya datang ini sampai nanti saya pulang ada kata-kata, ada perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Saya yakin saya banyak salahnya dari awal ini sampai nanti akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau nanti ada hal yang kurang berkenan, sampean motor saja, enggak apa-apa. Karena saya itu orangnya enggak ngendah, saya itu orangnya agak-agak pecicilan. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang mungkin saya lakukan jenengan enggak berkenan, itu sampean bilang saja. Saya itu tipe orang yang karpe dhewe gitu. Tapi insya Allah enggak melanggar syariat. Insya Allah tidak sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah maupun yang dilarang oleh bangsa dan negara. Karena tujuan saya hanya membantu. Tujuan saya hanya
hanya mendoakan, dan tujuan saya hanya mengarahkan ke dalam kebaikan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan yang saya anjurkan pun juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh negara, dan juga jangan sampai melanggar apa yang dilarang oleh negara, yaitu undang-undang dan juga Pancasila. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena saya diizinkan untuk datang ke sini. Sebelum ya, sami-sami. Sebelum saya melakukan doa nanti ruqyah, saya mau berbicara dulu. Saya mau pengen tahu dulu, pengen ngobrol dulu. Sebenarnya saya pengen tahu yang terjadi di rumah ini tuh apa, yang menurut jenengan itu mungkin ndak serak, atau mungkin ada yang ndak kurang berkenan. Namanya orang berumah tangga itu ini pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, itu biasa sebenarnya, tapi yang penting kita arahkan untuk lebih di jalan yang benar saja. Ini kudu itu kan jualan ya. Ibu jualan. Ini kudu. Dia jualan. Kadang-kadang nopo niku. Iya. Ngomongan lho. Kadang-kadang sepi akan ngaruni ngoten lho. Rezeki. Iya benar, rezeki kadang rame, kadang sepi, itu biasa dalam bekerja itu. Kali rumah tangga ini pun goyang ngoten lho Gus. Niku duwe. Kurang harmonis itu. Nggih. Mulih ngoten. Al-Fatihah. Karena gini, saya sampaikan dulu, antara rumah tangga, jadi dalam hidup itu ada 3, diri kita, rumah tangga, dan rezeki kita itu jadi satu. Jadi satu. Ketika kita pengen anak kita baik, ya kita baik dulu kepada Allah, baik kepada orang tua, dan nanti anak kita pun juga akan baik kepada kita. Karena ini satu kesatuan, nggak bisa kita hanya satu hal saja. Pengen anak baik semuanya, pengen anak berbakti sama kita. Kalau kita nggak berbakti kepada orang tua, ya nggak akan bisa. Karena itu hanya harapan yang sia-sia. Ini enten ibu kalau bapaknya sakit griya. Ya, satu-satu dulu. Jadi satu. Maksud saya begini, rezeki itu sangat berkaitan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sangat berkaitan dengan keharmonisan. Itu satu kesatuan. Makanya kita ini harus beneh dulu ke pasangan, baik itu perempuan ke laki-laki maupun laki-laki ke perempuan, itu yang beneh, itu sing beneh. Kita istri yang mengutamakan suami yang harus mengutamakan istri gitu. Suami harus bertanggung jawab, dan istri pun juga bertanggung jawab, semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Kalau ini dilakukan, ya rumah tangga nanti bahagia. Kalau rumah tangga itu bahagia, rezeki itu mesti lancar. Karena nggak mungkin rezeki lancar kalau rumah tangganya itu nggak harmonis. Dan kalau orang nggak harmonis itu nggak bahagia. Sedangkan la ing sakartum la azidannakum, dan a'udzubillahi min dzalik wala in kafartum inna adzabi lasadid, bahwa kebahagiaan orang yang bersyukur itu pasti akan ditambahkan oleh Allah. Jadi syukur itu senang, orang senang itu menarik rezeki. Orang yang senang, hatinya senang itu menarik rezeki. Seperti gula itu loh, ditaruh di manapun itu, semut itu ya datang gitu. Jadi penting kita itu. Makanya saya itu ya insya Allah selalu senang gitu, walaupun banyak hal yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang ya namanya orang hidup itu banyak hal yang nggak menyenangkan lah.
istri yang nggak tanggung jawab atau bagaimana, kan ada seperti itu. Tapi ya tetap harus senang gitu, walaupun ya banyak yang tidak menyenangkan itu, karena senang itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya wajar kalau mamanya rezekinya agak sulit, karena memang rumah tangganya nggak harmonis. Rumah tangga nggak harmonis, hati ya nggak senang. Hati yang nggak senang ya wajar aja. Makanya ini bukan, saya nggak berbicara tentang santet ya, enggak ya. Tapi maksud saya begini, biasanya ketika ada orang yang mau menghancurkan sebuah usaha, itu yang dihancurkan pertama itu rumah tangganya dulu. Dibuat bagaimana, ini pengalaman saya nggak berbicara di sini, pengalaman saya. Ketika seseorang mau menghancurkan sebuah usaha, itu yang dihancurkan rumah tangga dulu, dibikin gampang cekcok. Nanti kalau sudah gampang cekcok, ya kan, rumah tangganya goyang, itu nanti usahanya pun juga pasti goyang. Bukan cuman itu, ada jin, ya ada jin. Ini di dalam kitab ilmu hikmah, ada jin yang namanya jin dasim. Ya, jin dasim ini memang sebagai pasukan khusus. Jadi yang punya pasukan khusus bukan cuma polisi, jin pun juga punya. Nah, jin inilah yang bertugas khusus di dalam pasukan setan itu untuk menghancurkan sebuah rumah tangga, membuat istri dan suami itu tidak betah atau tidak suka. Ini juga nanti dampaknya ke anak, bahkan ke orang tua. Nanti orang tuanya sakit-sakitan, contoh batuk tidak sembuh-sembuh. Nanti dampaknya juga ke anak, ke orang tua, ke keluarga lah begitu. Karena ada yang sesak di dalam dadanya. Nanti juga dampaknya ke anak kita sendiri juga. Jadi dampaknya itu nanti. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan mireng nih mawon. Sampeyan mendengarin saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ada saudara kita dari sama-sama makhluk Allah yang ikut mendengarkan. Karena tadi saya pertama datang ke sini sudah tawasul ke, kalau saya bilang itu cikal bakal. Jadi saya itu kalau sedang masuk ke desa orang atau ke rumah orang itu, saya tanya ini daerah mana dulu. Itu saya tawasuli dulu, karena setiap tempat itu ada rijalul ghaibnya. Ada, kalau di tempat kita manusia itu ada RT RW-nya, ada lurahnya, ada presidennya begitu. Saya tawasuli dulu. Enggak apa-apa, santai Maman nggih. Santai kan? Kita ngobrol santai. Kita ini nggak bicara tentang gaib-gaib. Yang gaib-gaib datang ya nggak apa-apa, itu urusan mereka kita. Yang penting kita ini berbicara yang nyata-nyata saja, karena kita hidup di dunia nyata. Dan apa yang saya lakukan itu tidak ada yang menyimpang. Apa yang saya anjurkan ke setiap orang yang saya datangi itu selalu saya perintahkan untuk menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Nggih, assalamualaikum salam. Jadi pertama masalahnya mungkin di rumah ini salah satunya di anak, juga berdampak ke orang tua, juga berdampak ke cucu atau ke anaknya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Di cucu masalahnya apa di cucu? Yang kecil itu susah banget terus. Yang kecil itu Susahnya kenapa? dibilangin nggak ngomong-ngomong, terus marah-marah gitu terus. Yang kecil, kalau yang besar nggak. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak apa-apa, santai Maman.
Asyhadu an la ilaha. Tidak usah takut, nggih, santai mawon, santai, enggak masalah. Saya yang jamin, enggak ada masalah apa-apa. Santai mawon nggih, santai. Apa di belakang ada apa? Apa? Sekedap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Benar. Aku La ilaha illallah wa Panjenengan di sini kenapa? Sebelumnya saya izin mohon maaf dulu karena mungkin ada perbuatan atau mungkin kalau ada perkataan yang tidak baik dari saya maupun dari anak-anak saya. Saya mohon maaf dulu sebelumnya. Mohon maaf, yang ingin saya tanyakan, panjenengan itu siapa? Panjenengan siapa? Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Apa tugas panjenengan di sini itu? Sampean sebagai apa di sini itu? Aku disuruh nyelakain. Disuruh mencelakai. Suruh mencelakai siapa? Semua yang ada di sini. Enggak boleh ya. Namanya sesama makhluk Allah itu harus saling melindungi. Kita itu diciptakan oleh Allah dari Rahman Rahimnya. Malah mundur-mundur ketakutan malah. Jadi kita ini sama Allah diciptakan dari Rahman Rahimnya, kasih dan sayangnya. Jadi kita itu sesama makhluk Allah itu harus penuh kasih sayang, nggak boleh ada kebencian. Kalau panjenengan menimbulkan rasa benci, marah, sakit hati, dendam, itu sifatnya setan. Kenapa kamu baik? Aku tunggu mau kelahi. Kenapa kamu baik? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena kebaikan itu adalah perintahnya Allah. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Berbuat baik ke semuanya, karena baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Termasuk ke kamu. Ke kamu pun saya juga kirim Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karomatun sultanu alias Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Urusan sedaya makhluk gaib ingkang wonten ing pekarangan mriki tempat tinggal mriki. Al-Fatihah. Bismillah. Kamu ngajak perang, kenapa kamu baik? Ya Saykha Sakolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Gausa Somadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, Agisni Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya, karomahnya Tuhan Sya'abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah keselamatan untuk tempat tinggal ini. Warganya diberikan ketenangan, jin ini pun juga diberikan kasih dan sayang, ketenangan. Allahumma Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.
Sebelum sampean bicara, coba sampean lihat dulu siapa saya. Ya mau aku dari tadi dah lihat. Kalau sampean sudah tahu saya, seharusnya panjenengan bisa memahami maksud dan tujuan saya. Jangankan kepada Anda, kepada siapapun saya tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Jadi damai-damai sajalah, peace saja kita. Aku tunggu kau dari tadi, aku pancing-pancing bekor marah. Tapi kau tak marah-marah. Karena semuanya buat saya adalah hamba Allah. Kamu pun juga hamba Allah. Kamu juga bekerja untuk keluargamu. Kamu juga disuruh karena kamu pengen mendapatkan hasil untuk semua anak-anakmu, istrimu yang kamu cukupi. Jadi saya tidak melihat dirimu, tapi saya melihat yang menciptakanmu. Saya tahu kamu pun juga bekerja untuk mencukupi keluargamu, walaupun pekerjaan yang kamu lakukan itu buat saya salah. Jadi sebelum saya Kamu tahu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang saja sama saya, yang tenang, ngomong yang rileks. Di tempatmu sana itu banyak santri-santri saya, itu banyak. Kamu bekerja juga untuk keluargamu, tapi yang kamu kerjakan ini salah. Jangan karena hanya untuk mendapatkan upah. Jadi semuanya harus di jalan kebenaran. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyesatkan, nanti merugikan dirimu dan juga keluargamu sendiri. Ya sekarang kamu bertobat, mau di jalan kebaikan. Rumah ini kamu tinggalkan. Kamu jangan berada di tempat ini. Aku kalau kamu nyuruh tobat. Allahumma sholli ala Tunggu dulu. Katanya kamu damai. Tunggu. Iya, saya pun juga. Tunggu, diam kamunya. Jangan kamu nyerang. Saya tidak nyerang, saya hanya membaca untuk diri saya sendiri. Pagaran untuk diri saya sendiri. Tidak saya gunakan untuk menyerang. Saya tak bakalan nyerang. Saya akan bakal nyerang. Saya tahu kamu. Saya tahu kapasitas saya tahu. Kamu diam dulu. Kita ngomong. Katanya kita ngomong. Iya. Ya. Saya nyuruh tobat itu bukan karena saya benci atau menganggap saya benar sampai. Udah. itu. Masalah itu saya tak usah lanjutin. Masalah di sini. Iya. Gimana? Yang di sini kamu tinggalkan beserta dengan teman-temanmu yang lain, diajak untuk pergi dari sini. Jangan berada di sini. Karena di sini itu bukan tempatmu. Di sini itu tempatnya manusia. Kalau Aku manusia. Kalau kamu ditempatkan di sini ya salah. Iya, secara dohirnya kamu manusia, tetapi secara batinnya yang namanya korin, yang namanya rohaniyah itu kegaiban, bukan di Saya sini. manusia aja lah. Iya. Cuma ini sudah fokus ke sini, di sini gimana? Kamu Aku kalau suruh tobat, suruh sholat, suruh itu aku tak mau. ya kamu jangan ganggu yang di sini. Ini kan bukan urusan kamu. Ini kan punya urusan sendiri. Ini kan rumah-rumah tangga orang. Ini kan kehidupan orang. Ya kamu Ini jangan kan saya disuruh. jangan ganggu yang Saya di diminta sini. tolong. Ya walaupun kamu dimintain tolong, tapi kan pertolongan itu salah. Kamu kan tahu benar yang salah. Jangan hanya karena kamu butuh uang, jangan hanya karena kamu butuh makan. Sudah tahu. Kamu kerja yang lain lah, yang halal. Saya kerja juga yang lain. Kalau enggak dukun, tapi dukun yang putih kayak saya, di jalur putih, tirakatnya dibalik. Kalau buat nyakitin, sekarang buat untuk menolong, mendoakan. Kalau memisahkan, Ya, yang datangnya orang-orang yang minta tolongnya diganti. dukun cemana? Ikat gini, mengikat suami istri, jangan buat memisahkan gitu. Yang minta tolongnya lain dengan ke kamu. Gini, dengarkan saya. Kalau niat kita baik ya, nanti juga yang datang itu baik-baik. Jadi kamu itu berubah niat. Kalau semuanya niat awalnya yang penting dapat uang, yang penting orang minta tolong, terus itu dirubah. Sekarang saya niat bekerja untuk
ibadah. Nah sudah, nggak miskin, aku tak dapat apa-apa. Kamu kamu ketawa. Iya, itu namanya ujian. Saya dulu gitu. Apa kamu pikir saya itu tiba-tiba kayak gini? Enggak. Ya aku tak kuat lah sama Iya. kamu, usia aku udah gini. Aku miskin mati nanti. La ing sakartum la ajidanakum ya hayya. Orang hidup itu dihidupkan oleh Allah. Orang hidup itu dicukupi sama Allah. Kamu yakin dulu itu, tauhidnya dikencengkan dulu. Kalau tauhidmu kuat, pasti nanti semuanya dipermudah oleh Allah. Saya itu juga dulu sulit, tapi semuanya dipermudah oleh Allah ketika saya benar-benar mendekat kepada Allah. Ujian memang kehidupan itu berat. Memang nggak ada orang hidup yang nggak diuji, yang nggak berat itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Atau kamu datang ke tempat saya bantu semampu saya bantu. Janji, wallahi demi Allah. Kamu datang ke tempat saya, kita ngomong baik-baik. Kamu ingin bertobat, insya Allah saya bantu sampai selesai. Sampai selesai. Mau saya tobat nih. Ya masalah. Miskin. Ya gini loh, tobat itu yang penting kamu tidak melakukan, kamu hidup sama saya, kamu tak tanggung kehidupannya. Nanti ada rezeki sedikit-sedikit saya kasih. Yang penting kamu nggak melakukan ini dulu, nggak melakukan hal yang semacam ini dulu, gitu loh maksud saya. Pikir-pikirlah. Tapi kalau aku ke sana awas ya. Kau janji ya. Kamu janji ya. Janji demi Allah. Tapi aku pikir-pikir dulu, aku tak janji. Iya. Ah, Tapi asalkan karena kamu, aku udah pernah. Aku tak mau gini-gini, aku tak pernah. Aduh, udah pernah aku. kehabisan uang bingung lagi. Ya iya, lumayan. Kalau ada minta tolong kan lumayan. Astagfirullah. Ya itu masa lalu. Tapi ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan itu nanti balik ke kita lagi. Kalau kita ngelakuin hal yang buruk, nanti juga baliknya ke kita lagi. Gitu loh say. Gitu loh. Aku dari tadi kok aku pancing. Kalau tahu aku tinggal di mana, kalau aku tahu. Sudah sekarang perang tadinya, tapi kau gitu makhluk. cincin yang di belakangmu itu tinggalkan. Sudah fokus sama Allah saja. Amalin sholawat. Nanti hidupmu dipermudah sama Allah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara loh say. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tahu bakal mati. Iya, kalau Tapi mati kan, nanti kita mempertanggungjawabkan. kan perut harus isi. Kalau kita niat baik, nanti yang datang itu yang baik-baik. Demi Allah, kalau kita niat baik. Iya, Allah tuh maha kaya. Saya itu loh, ya dicukupi sama Pak Nung. Padahal saya nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita baik, Allah nanti akan mengirimkan orang-orang yang baik-baik gitu. Untuk ini. Iya, Mbah Nung. Katanya kamu orang baik. Dia selalu bilang begitu. Gitu. Barusan pun bilang begitu dia. Iya. Yang penting kamu baik. Nanti Allah itu mengirimkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu untuk baik juga sama kamu. Wis toh. Kita itu nggak akan namanya kelaparan kalau kita itu mau ikhtiar dan hati kita itu baik. Saya itu sudah membuktikan. Terus aku gimana? Aku kan udah dibayar di sini. Iya. Udah dibayar. Sudah dibayar, terus sudah kamu laksanakan. Sekarang mohon maaf, rumah tangganya sudah berantakan. Kasihan, anaknya masih kecil, orang tuanya sakit, kurang apa lagi. Sekarang itu sudah tinggalkan itu. Jangan dilanjutkan. Daripada nanti kamu hidupnya malah tambah sengsara. Allahumma sholli ala sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli Amit ya.
Dipakaikan dulu aja nih, dipakaikan ke beliau saja dulu, nggak apa-apa. Dikalungkan aja, nggak apa-apa. Al-Fatihah. Amin. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Ini bukan konten, bukan hiburan, bukan untuk sekedar rame-rame. Tapi apa yang saya lakukan ini murni dari hati. Apa yang saya lakukan ini saya bertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan untuk cari sensasi atau apa-apa, bukan. Tujuan saya hanya ingin membantu. Tujuan saya hanya ingin membantu. Sedikit pun saya ini pun juga bukan santri saya, bukan, tapi hanya orang yang bangkrut. Orang ini pengusaha hordeng di Jakarta, baru berapa hari ikut sama saya. Orang bangkrut, orang kesusahan, terus hidup di pondok saya. Jadi demi Allah tidak ada konten di sini, tidak ada niat untuk apa-apa, hanya sekedar membantu saja. Al-Fatihah. Ini ada yang ada yang batuk lama nggak sembuh-sembuh. Siapa? Mbak Kaku. Dia ini sebutan pergi Alas Purwo kau. Sakit juga dadanya gue. Nggih. Jalas Purwo. Nggih, teng Alipait nggih. Sinten baik, Budi baik. Mboten purun rata-rata terus isin. Gak apa-apa, nanti ini aja cariin daunnya belimbing wuluh, ya direbus, ya. Airnya nanti diminumkan mbahnya itu. Nggih. Tapi kalau Pak Nur mau, ya nanti kita datang ke rumahnya mbahnya sana, ya tidak apa-apa. Jauh ya, tidak apa-apa ya. Namanya membantu, sudah masalah. Nanti kalau Allah ngersani ke sana, ya pasti ke sana. Siapa induknya namanya? Anaknya jenengan yang rumah tangganya lagi selek. Eka Luciani. Eka Luciani. Eksa. Eksa. Kami menangani. Enggak apa, nanti mau aja muring-muring. Wis pedhi aku ngono. Napa nek gane kali jalur-jalur niku lho, Bu. Sing cilik niku nggodho mawon. Enggak apa-apa. Pinter. Nggih. Lah anak jenengan ki apa sih namine? Eka Luciani. Eka Luciani. Al-Fatihah. Kalau nama ininya, Suaminya. Siapa? Riyadus Solihin. Suaminya namanya? Apa lalu? Niku lho, mboten purun jawab. Al-Fatihah. Seharusnya baik suami atau istri harusnya saling menguatkan. Harusnya saling jalur iya. ulang teng nggone griyane. Harusnya Nggih. orang berumah tangga itu gak ada yang sempurna, guys. Nggih. Orang menikah tuh gak ada yang sempurna. Adanya saling menyempurnakan. Orang menikah tuh gak ada yang cocok, gak ada. Tanya semua orang yang berumah tangga, ada nggak yang nggak pernah berantem gitu? Nggak ada, pasti ada. Nggak ada. Jadi orang menikah tuh nggak ada yang cocok, adanya dicocok-cocokkan. Tapi pun boten purun niku. Semiki. Iya, saya bicara dulu. Nanti terserah anaknya. Yang penting kan saya ngasih pengarahan yang baik.
masalah anak orang itu mau ngambil keputusan kan kita kan nggak bisa memaksa toh. Kayak saya itu orang, kamu sholat toh, ya mau enggak kalau mau sholat, kalau nggak mau sholat ya nggak apa-apa, urusanmu, bukan urusan saya, kan begitu. Kalau saya kan yang penting mengarahkan ke dalam kebaikan. Kembali lagi, seharusnya di rumah ini itu saling menguatkan antara suami dan istri, saling menguatkan. Karena nanti ada yang begini. Ya, gitu. Itu. Uring. Lah kula kesan datang dia. Ya sebenarnya bisa dikatakan juga ujian dalam rumah tangga, karena saya mau ngomong kok takut dosa ya. Ya karena ada yang suka gitu loh. Ada yang suka. Kita begini. Ya masalah beliau suka atau nggak suka, nanggapi atau enggak, ya nggak masalah. Tapi kan kalau beliau bubrah sama bubrah kan nanti yang suka itu kan senang, ada harapan. Ya buktikan aja. Ada yang suka, ya wajar, wanita cantik ya. Istri saya ya cantik. Ya perempuan dari kecil ya cantik toh, maksudnya kan gitu. Baru satu. Oh, iya. Rokok saya merah nggak bawa ya? Nggak bawa. Nah. Saya tadi sempat mau jadi, tapi kan saya buka. Ada yang mau ini, ada yang mau marah-marah sama ini, sama induknya itu. Ada yang mau marah-marah. Sinten, Gus? Ya ada, maksudnya ada bangsa jin yang memang disuruh saya kalau salah mohon ampun sama Allah. Saya benar-benar mohon ampun sama Allah. Saya banyak salahnya, banyak dosanya. Tapi kalau benar datangnya dari Allah. Tadi saya mau mendelik, mau marah-marah. Untung tak tahan. Kalau enggak, saya jadi malah enggak ada yang nambahin kok. Dia mau marah-marah. Intinya ada yang sirik. Jadi orang suka bukan berarti suka untuk apa bertanggung jawab untuk selamanya juga enggak. Ada yang suka itu suka untuk menghancurkan, itu sirik lah, sirik dengan kebahagiaan. Saya nggak bicara tentang sihir santet loh ya, terlalu dalam. Intinya gitu. Bahkan dari hasad itu makanya kita penting membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau seumpamanya ada orang yang suka dengan suaminya seumpamanya, terus seumpamanya yang suka itu atau perempuan itu jadi nggak suka sama ini kan ya problem gitu loh. Ya untungnya kan nggak masalah kan. Kula nggih. Gitu maksud saya. Kalau ada yang suka dengan suaminya, ya namanya laki-laki ganteng kan. Terus jadi nanti membuat istrinya jadi nggak suka sama suaminya, ngelihat sebel kan ya masalah kan gitu. Hanya kita butuh pelindungan, dan yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Kasihan anak sih sebenarnya. Nggih, Mas. Kasihan anak. Gimana ya tetap anak yang jadi korban kan. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karamatun sultan al-sya'abul qadir jalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh cerita nggak sih tentang keluarga ini sedikit saja? Gimana sih sejarahnya itu? Sampai di mana? Kula kerja teng Hongkong. Sampai kerja di Hongkong. Nggih. Sampai namanya siapa? Sini Jariah. Oh, kok bisa tahu saya? Kula ninggalin jenengan kali. Terus yang undang saya ke sini siapa? Kula lewat Mbak Bunda Lala.
Nggih. Nggih, niku teng kula kan cedhek ngoten. Oh, terus sampean ngundang saya. Nggih. Terus ceritanya sampean tuh kerja di Hong Kong. Nggih. Terus suami di Bubar kula Tunggal Pak saya. tapi pisah terus Ini nikah gitu. Mumet lagi. Terus. Siang kan 8 tahun itu wangsul. Lah sini. Niki tasik kawin Siranyar niki wangsul. Ya lah. Dereng sah tasik. Tasik. Walah, Cik. Ajenge budal Kowe Cik niki. pengantin baru. Kowe Cik nikah siri iki. Nggih. Karo Mas iki. Lah sampean main di Malang, Mbak. Malah. Kepret. Nara pundi? Kepanjen. Cek iya iki Malang. Nggih. Kowe kenal iki ning endi? Facebook. Ning Facebook. Nggih. Terus iki mulai nikah wis mulai kapan? Wangsul niku tanggal 17 terus injinge sorene nikah nu. Piro sik mboten asal di nikah siri. Nyapa? Piro sik surah mboten asal kali buke. Oh iya bener iku, cocok ya. Kita tos Bu, jarak jauh tapi. Saya tas. Heeh. Surah niku nggak boleh memang. Karena surah itu waktu kesedihan lah intinya gitu. Lah, Terus. iya lah cerita. Enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Terus. Sian yo pirang tahun wangsul pun dicerai bapak niku. Dicerai bapak iku. Kawin malih kali pun gadah juga. Terus budal malih 10 tahun niki. Kok ninggal? Terus ninggal gadah pun gadah kali. Meninggal. Istri. Kira meninggal. Iya, terus. Sakit ngoten terus ninggal. Terus. Terus sakniki Mas. Terus. Iki mulai. Nggih rabi. Anaknya buka. Anake malah Aja to. mulai. Aja sik to. Aja bubrah. Iki cek kerja ngene wis ya. Wis ngene. Dibahas bojone cek kerja wis. Beres ya. Heeh, terus pesan ngono. Terus kowe nyelok aku rene. Wah, Iya, terus nanggung niku kan sering sakit, blek ngoten mboten saged terus matur niku yugane sakit terus yugane sakit ngoten lho Guys. Terus dodolane niku topone niku nggih. heeh. Terus disarane Bu Marpoah niku. Iya, sakurene dolan iki ya. Nggih kula ngepen kali jenengan ya. Iya. Heeh. 8 tahun pulang peng kalih. Terus kowe rapi arep mbok tinggal lunga iki kayak piye maksudmu? Lah pripun tak ada tanggungan kok. Lah terus bojomu Balik papan. Benjing pun budal niku ya. berarti rapi ya monggo. Lah ketemuan pirasa kayak napa urun napa mboten ngoten. Mbok pengen kayak aku ya mong telepon tok ora. Ya wis lah. Yang penting status di bojo nah ya. Nggih, ini sampun wangsul nggih satu-satu. Iya, apa cocok kuwi. Ya surah kok kan gak oleh. Surah gak ada mantan gak oleh. LRT betul niki. Rabi. Kan laporan kan ucap siri. Iya lek serius ora masalah. Heeh. Terus baliknya neng Hongkong kapan? Tanggal 22 malam niku pun berangkat. Terus Intinya jam kayak piye kae? lah niki nggih kalih yugane mawon, kalih niku kalih dodolan seblak niku. Dodolan seblak niku. Tapi enggak enek kepengenan neng Hongkong kae. Nggih karepe kula kan pasel niku ajenge nganu. Tapi gak mentolo ya. Mboten mentolo. Enggak lek maksudku lek kuwi lunga ning luar terus anake piye ngono. Nggih. Tasik alit-alit kula mboten nganu. Soalnya aku duwe pikiran iku pengen luar pergi ning Hongkong. Kula mboten tega kalih yugane. Tenan ta. Lah ora iso ning ndi kok Iku kan wangsul bentos iki berangkat ngoten terus. ikanku ya aja.
Maksudku apa sing kedaden ning mboke cukup ning mboke gitu lho maksudku. Aja sampai juga kedaden ning Karepe nggih. anak karepku gitu lho. Sakne sik cilik-cilik. Wis wing awakmu ngertimu mung dohire soalé. Lah aku bahase batine gitu lho. Nggih. Apa sing ning omah iki gitu. Apa sing omah iki. Mergo ada iki aku nggak ngomong ke elek wong lho ya. Ada orang itu kalau ngelihat rumah orang bahagia, menen duwe rumah tangga. Ayo kuwi gak demen. Pengine ndeloke rumah tanggane wong bubrah. Nggih halaman. Enek wong sing ngono kuwi, enek sing omahe diantemi tulang pukang, enek. Enek sing omahe diuncali tanah, enek. Kuwi mbok bahas ngangge ilmu logika sampai dombleh lho. Ora iso. Sebab iki gak iso dinalar ngangge. Lah aku iso saiki ndoire ning ngendi ngono iso. Tapi kok lek tak bahas ngono, tak dudone ngono kok viral maneh aku dikira konten maneh gitu. Lho iki mau dadi apa aku ngongkon demi Allah? Apa aku ngerti? Gak ngerti aku. Gak. Karepku ya mung ben ngalir ngono aku teko ngobrol ngono ta. Tukang itu apa, Gus? Nggih. Tanya, penasaran orang desa. Jadi ada yang namanya buhul. Buhul iku maksudnya carane nggo ngrusak rumah tanggane wong. Ben pamane bojo gak seneng karo bojone. Ben bojo nyawang bojone iki geding. Atau enggak mungkin intine ya menghancurkan rumah tangga lah. Kuwi enek media-media ngono kuwi enek. Enek sing kaya ngono kuwi. Oleh percaya oleh ora tapi enek. Ngomong. Nika suamine nggih. Sakne Gus. Sapa jenengane? Pak Yai Pit. Niki Pak. Sampai bosit gamone lho niku suami Mbak. Nggih mesakne. Pak Yai Pit. Pak Yai Gus, Yai Pit tapi. Kok iso ya piye piye ceritane? Lek ngejene dek lucu men. Lek sing setri namine. Nisri A. Lah niku. Nisri A. Istri Al-Fatihah. Niki mboten ngoten. Wong jane iki lek gelem maca surat Al-Ikhlas, makanya aku kan selalu ngongkon to. Amalanku mendina apa? Surat Al-Ikhlas mendina ping 1000. Lho iku padha karo ngatamne Al-Qur'an cah. Dadi wong ki nek sing jaga Al-Qur'ane nek sing komplit 30 juz enek. Kuwi kaya kiai-kiai gedhi lho. Kaya Gus Idam, kaya sing kiai gedhi kuwi sing memang duwe jatah ngono. Enek sing dikai jatah mung jaga surat Al-Ikhlas enek. Enek sing jaga titik bak tok ya enek. Enek sing jagane mung bismillah tok kuwi ya enek. Dadi sepenting awake dhewe iki jaga Al-Qur'an lho cah. Ngamalne kuwi. Kuwi kok ya enek tugase khusus. Gus Idam kan khusus to akeh wong. Enek sing khusus santet ya mung 3 tok surat Al-Ikhlas, Falaq, Anas kuwi, ngono kuwi. Ngono-ngono kuwi tok, suwe ya mung ngono kuwi. Jadi gampang sebenarnya. Jadi kiai kabeh ki enek pake dhewe ngono lho. Niki nyugane kali Pak Gus. Sing takon jebuk banyu masjid men jemu urung ya. Oh, Mbah Yai ya kena ya apa sapa. Mas Todi mau juga pengen masjid. Enggak enak ya, Anu, kan jemu wong cita jemu banyu masjid. Apa aku tak budal anu. Anu sik ya, salat tahiyatul masjid sik. Terus bareng ngono ngai sedekah 1000 apa 2000 repis ngono, apa 7000. Cuma banyu kerane gorene. Tak nggo ndungane kene. Apa ya? Masa iki ora apa-apa ya. Heeh. Salat sik tahiyatul masjid ya Aisyah to. Terus sedekah 7000 lebane ning sedekah masjid. Gorene. Go kuapa. Kuwi lho tiene cilik botol kosong. Sampeyan kayak nganu duit itu. Pokoknya kelome. Iki anu, jadi panjenengan iku dulu punya suami. Nggih, terus ketayuban iku. Suaminya direbut orang, Nggih. dipek uang bojone. Bukan setunggal iku umur pinten kan ngomong gak kelingan 5 tahun. Masa 5 tahun. Dari awal sebenarnya kasusnya ini sebenarnya bukan yang baru-baru tok, dari awal.
wis suwe di sini itu. Rencang kula nggih kuwadah sing mboten seneng. Ya lek kuwi ora masalah. Nggih. Maksudku kasus saya ini sebenarnya wis suwi. Masalah ini sebenarnya sudah lama di rumah ini nih. Di kadang-kadang wong niku lek ndelok wong kok maju, kok duwe ngono iki gak demen. Yugane kali anu Kenapa tuh masalah? ya wong dhewean kok anake loro. Iku ngacili-cili anake dhewean bagus ya. Dicak iki. Ya bisa sih. Ya tapi butuh ngomong ya. Al-Fatihah. Jadi yang jelas saya datang ke sini yang penting mendoakan, yang penting tempat ini adem ayem gitu aja ya. Al-Fatihah. Ada yang bawa tasbih enggak? Atau ini ngeriin mungkin lek badhe ngobrol-ngobrol malih nggih. Nggih. Tolong siapin air di baskom, garam, bidara, Kalau basah sama bidaranya, kelornya, garamnya, media-medianya buat sini. basah mesin yang buri-buri ya. Mau tak hancurin. Nanti jangan kaget ya kalau dalam proses ini nanti ada benturan-benturan, mungkin ada apa gitu. Kathah niku. Enggak. Masalah kecil ya gini. Kalau menurut Allah, karena gampang. Allah itu tinggal berucap pun jadilah. Bahas ini medianya. Ini aja. Sampai kecek di sini di hadapan saya. Al-Fatihah. Saya jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam proses ruqyah, terutama ruqyah yang bersumber dari para wali Allah, itu tidak luput dari media atau sarana. Sarana itu sababiyah, wasilah. Jadi itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Kalau di Arab sana ada yang namanya daun bidara, kita juga punya daun ajaib itu. Namanya kelor. Jadi Arab digarap, Jawa digawa. Ini ada daun kelor, ada daun bidara yang nanti kita gunakan untuk meruqyah rumah dan juga orangnya. Nanti uangnya gerujuki banyu juga, gitu. Tempatnya juga nanti kita sirami dengan ini kelor dan bidara ini. Jadi kita meruqyah bukan hanya orangnya, tapi juga tempatnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti saya harap setelah saya lakukan ruqyah ini, setiap nyuci beras pagi itu, cucian berasnya disiram di depan rumah gitu ya. Campurin garam nanti. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul dzikfa annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 la ilaha illallah 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 la ilaha la ilaha Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karomatun Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakulaini Ya Kutub Karabani Ya Khausas Somadoni Ya Mahmubas Subhani Ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hamba memohon ridha dan maunahmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami meminta ridha dan maunahmu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta.
hibarnya, barokahnya, karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat, yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah tangga, rumah ini, usaha, rumah ini, keluarga, rumah ini. Ya Allah, hamba mohon dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin dan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin dan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat, yang mengganggu, yang mengikat, yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, yang mengganggu, yang mengikat, yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, hilangkanlah ya Allah dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, hilangkanlah ya Allah dengan izin-Mu, dengan ridho-Mu, dengan kalimat La ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, gangguan, ikatan yang dikarenakan tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, di dalam rumahnya, di dalam usahanya, di dalam dirinya, di dalam keluarganya, hilangkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah, sirrullah, taatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilang-ilang saka kersane Gusti Allah,
mergo kalimat la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha illallah. Yuk berdua. La ilaha, bawain. La ilaha la ilaha illallah. La ilaha illallah. La duduk aja berdua sini. Ada sana ya. La ilaha, duduk man. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha Illallah. La ilaha Illallah. Sendalnya dicopotin nduk, sendalnya nduk. Ben nempel lemah nduk. La ilaha Illallah. La ilaha. Yang perempuan ada enggak? Bisa bantu ini enggak? Nanti dulu. La ilaha. Bantu pek-pek. La ilaha agak keras aja enggak apa-apa. La ilaha illallah. 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 Atan leh. La ilaha Illallah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Kang, sini Kang. الفلاح Bantu pegang ini. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Dan disiram dikerucukin. Apa terus bantuin itu dulu. Awas jangan minggir agak dikit dan nggak apa-apa langsung kerucukin ya.
Allahumma salli, kedua tanah 3 kali dan ala, lepas ini, ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa. Yang di belakang sampean usir sekali. Ada di belakang, yang jin di belakang dia di kamar sampean aja nih. Dia kamar sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi. Ada air masjid ya? Air masjid tadi mana? Suruh mandi sendiri pakai air masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa sallallahu ya kutub rabbani. Ya Ghusa Sumadani ya Muhammad Sumadani ya Muhammad wa Husaina Sa'amda Koda Jailani Agisni wa Amidani. Mulai dari atap di atas ini genderuwo sampai di sebelah sana tadi pocongan itu kan berarti tanah kuburan di pohon pisang. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik.
Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma shalli ala ini dah. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Al-Fatihah. Hah? Hah? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim. Kenapa saya itu seringkali melihat bangsa jin itu dia menyerupai cicak. Nggak tahu kenapa saya. Jadi aku ngerasa tadi itu di sini ada dua makhluk teh. Saya tadi tak kejar itu kayak tuh kasih ini. Atau bisa juga begini, bahwa jin itu senangnya di hewan yang cicak itu teh. Itu. Dua tadi teh. Dua. Al-Fatihah. Dia gigitin yang dipukul lah untuk beli mindalik. Aja kesurupan. Allahumma sholli. Untuk beli mindalik teh. Untuk beli mindalik. Sini saya sering seperti ini Pak Nur. Sering kalau di tempat orang yang ada gangguan jinnya itu berhubungan dengan cicak. Berhubungan dengan cicak. Berhubungan dengan seperti ini sering banget saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad asma'illah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh ya kutubar. Ya Ustaz. Anak-anak suruh ngecek daun kelor lagi Pak Nur. Terus bawa ke sini, tak bersihin yang sini. Dan gecekkan daun kelor bawa sini dan. Astagfirullahaladzim. Tanah kuburan deh. Tanah kuburan. Nah, saya ngelihat di sini itu pocongan untuk belah mindalik. Mukanya busuk ya. Mukanya busuk.
Al-Fatihah. Digecek pakai garam. Kang, ambil air masjid lagi, Kang. Ambil air masjid ke sini. Astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim. Barik ala sayyidina. Allah shalli wa sallim wa barik. Sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau tanah kuburan seperti ini, yang saya rasakan seperti ini, memang biasanya memang agak sulit dalam proses pembersihannya itu, atau pertarungannya memang dahsyat karena dari kuburan kan buahnya. Tapi dengan menggunakan air masjid, insya Allah gampang nanti. Dengan kelor masjid. Disiram. Allahumma shalli. Allahumma shalli wa sallim. Ya Syekh wasakulan ya kutub barokah ya sesama. Ya mujidi abad. Lagi sini beranda. Fi qada ikhrajati wa ya qada. Ya Syekh wasakulan ya kutub barokah. Ya khusus Ramadan ya Muhammad subhanahu. Ya mujidi abad. Sayyidina Syaikhul Qadir Jalil. Dari dalam Samping belakang. udah disiramin. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Amit ya? Amit. Kamarnya siapa ini? Anaknya campur-campur pun. Ada anak tidur. Al-Fatihah. Barik ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amit nggih. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim. Amit nggih. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amit nggih. Saya berarti sedih yang Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amit nggih.
Allahumma shalli wa sallim. Amit nggih. Al-Fatihah. Bismillah. Iya, kenal. Ini, Kang. Bismillah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Sering-sering ke masjid ya, Kang ya? Nggih. Di air masjid itu sangat bagus sekali untuk ini. Ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu barobaniyah wasasuma dunia mahmubas subhaniyah muhidawam Sayyidina Sya'abul Qadir Jalani Agisni wa amidani fi qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Amit, Kang, pegang dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurudati wa syarif fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifati wa Allahumma salli wa sallim. Belah sini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sifati wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amit. Dalam? Yang sebelah sana dari luar. Amit ke? Basah. Tipal. Gitu. Tipal. Al-Fatihah. Amit ke?
Al-Fatihah. Dari luar nggak bebas. Al-Fatihah. Boleh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kula suwun sing sabar. Sing sabar tenan. Pokoknya tenan sing sabar, Kang. Diniat nih ibadah, diniat nih jogo. Oleh sampean orang niat karena Allah abot tenan abot. Tapi oleh sampean niat karena Allah gampang. Jadi di rumah ini tadi itu, kalau saya menganggap itu ya santet tanah kuburan. Santet tanah kuburan. Jadi sebenarnya santet tanah kuburan itu banyak orang yang menganggap itu berat, kalau kata orang. Karena yang datang bukan 1-2 gitu, tapi satu kampung gitu loh. Itu pasukan itu. Sampai tadi ya benar enggaknya Allah alam bisawab. Dukunya lo tadi datang gitu. Nah, kenapa hal yang semacam ini terjadi? Karena metode santet tanah kuburan itu yang paling gampang. Hanya dengan menggunakan ya tirakatnya nggak lama lah, 3 hari gitu. Ngambil di waktu tertentu, malam tertentu, itu tinggal ngambil terus disiramin di rumah orang jadi gitu. Tapi sebenarnya risiko untuk dirinya sendiri berat, untuk dukunya itu sendiri loh, karena ya harus ngopeni juga. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya karena rasa iri dengki, karena bisikan setan, orang yang tidak kuat iman melakukan hal yang semacam ini, minta bantuan dukun terus melakukan hal semacam ini. Ya boleh percaya boleh enggak, tapi ini nyata, menurut hati saya nyata. Tapi ini ternyata nopo-nopo lho, Gus. Iya. Duwene mau bikin. Tapi nyatanya kan ya, Nggih. tapi kenyataannya kan ya Nggih. seperti itu. Wong wedok golek dhewe. Ini ke zaman sampean. Kalih Pak Indo. Iya, ke zaman masih itu, Iki godane kathah. ke zaman dulu. Nah, ini harusnya kita itu harus peka. Nah, peka itu hanya ketika kita dekat dengan Allah. Kita harus peka. Apa yang terjadi di rumah kita itu kita harus peka. Caranya kita harus mendekat sama Allah. Jadi kalau sepengetahuan saya ini santet tanah kuburan untuk menghancurkan sebuah rumah tangga. Seperti ini biasanya di rumah itu ya sering tidak betah. Adanya cekcok terus. Suaminya tuh kerja jarang pulang dulu, Gus. Kalau pulang itu anaknya tidur udah gitu. Sering jauh suaminya itu. Yang penting dikuatin saja iman takwanya ibu. Dikuatin saja. Duwe dhewean. Ya kayak gini kalau tidak dibereskan biasanya siapa yang berumah tangga itu ya gagal terus, kacau terus gitu. Rumahnya digunakan untuk sholawat, untuk lebih mendekat kepada Allah. Karena kalau yang diambil tanah kuburannya itu orang yang meninggal bunuh diri, wah itu nanti orangnya di rumah itu sedih terus itu, susah terus gitu.
Kalau yang pokoknya macam-macam yang jelek-jelek lah, yang negatif-negatif itu loh. Itu yang repot itu. Punya uang berapapun ya habis-habis saja gitu. Nggak bisa nyandang. Nah tadi yang di belakang itu bentuknya ada yang pocongan, yang di atas genteng ya kalau orang bilangnya genderuwo gitu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nggih, inilah guys perjalanan kita di Banyuwangi yang penuh dengan peristiwa yang luar biasa. Semoga bisa menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terpenting kita itu selalu menjaga sholat. Nanti kalau kita istiqomah menjaga sholat, terutama sholat malam, itu nanti jadi sabar. Karena orang hidup itu yang penting sabar. Nah bisa sabar itu kalau sholat. Semoga ini menjadi ibroh, menjadi penguat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita perlu untuk selalu meminta perlindungan Allah dengan menjaga sholat, mengamalkan sholawat, bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Jangan lupa untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas minimal 3 kali, Falak 3 kali, dan juga Anas 3 kali. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.